wasallam biasa beliau baca dalam surah dalam kondisi beliau memimpin sholat Jumat atau sholat Id. Surah ini adalah satu di antara surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, huruf-huruf dari hijaiyah yang menjadi awal surah, dan itu ada 29 surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Dan surah kita ini adalah surah yang paling terakhir dari huruf muqatta'ah kalau tidak salah. Ya, karena setelah ini tidak ada lagi surah yang dimulai kecuali huruf nun. Ya, terakhir huruf nun, ini sebelum terakhir. Inilah 29 surah yang menjadi surah-surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu dan sejak awal bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an itu dengan 10 cara. Allah memulai Al-Qur'an itu dengan 10 cara. 10 caranya Allah memulai 114 surah itu, satu diantaranya adalah dengan menggunakan huruf muqatta'ah. Kemudian surah-surah yang telah lewat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Itu cara yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memulai surah itu dengan memberikan pujian dan pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai surah dengan sumpah. Allah memulai surah dengan perintah. Allah Subhanahu wa taala memulai surah dengan cara yang lain sekitar 10. Kalau dikumpul semuanya ada 10 caranya Allah Subhanahu wa taala memulai surah dalam Al-Qur'an, dan itu dalam beberapa kesempatan kami biasa sebutkan, ini diceritakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Baik, jamaah yang sama berbahagia, surah Qaf ini surah yang turun tanpa ada sebab. Dan kebanyakan surah-surah Al-Qur'an itu turun tanpa sebab. Tidak semua Al-Qur'an itu punya sebab. Kita biasa berbicara tentang asbabun nuzul, maka tidak semua Al-Quran itu punya asbabun nuzul. Yang punya asbabun nuzul sedikit. Yang punya asbabun nuzul sedikit, sangat sedikit. Ada riwayat-riwayat asbabun nuzul, tapi tidak semuanya sahih. Karena kalau kita bercerita tentang asbabun nuzul, maka kita bercerita tentang hadis. Karena asbabun nuzul itu sesuatu yang terjadi di zaman Nabi. Artinya apa? Hal tersebut bisa kita tahu lewat riwayat. Tidak mungkin datang seseorang, ini Al-Quran, ini ayat diturunkan ketika Nabi. Baru dia bercerita itu tabi'in. Tidak ada syaratnya kepada Nabi, maka itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Kalau kita bercerita tentang asbabun nuzul, maka Anda bercerita tentang riwayat. Ketika Anda bercerita tentang riwayat, maka seluruh perawinya harus baik-baik. Artinya seluruh jalurnya harus baik. Ya, jangan ada yang terputus. Ada ulama kita menerima jalur yang terputus, tapi itu jalur yang sangat sedikit. Ya. Dalam beberapa hadis tentang hadis mursal, ya. Hadis mursal itu kan hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi tanpa melewati sahabat. Dari mana dia dapat itu? Terputus. Tapi ada beberapa riwayat di dalam ilmu hadis yang juga masuk di dalamnya asbabun nuzul. Tapi itu sangat sedikit, sangat terbatas sekali, dan ulama kita punya syarat yang sangat ketat dalam menerima riwayat tersebut. Jadi perlu dipahami, tidak semua ayat dan tidak semua surah itu punya sababun nuzul. Dan kebanyakan yang lebih dominan itu tidak punya sama sekali sebab. Turun begitu saja tanpa ada sebab. Turun tanpa ada sebab. Dan surat kita ini yang kami pahami dari beberapa literasi bahwa turun tanpa ada sebab,
ada beberapa jika ada riwayat, maka riwayatnya pun tidak menjadi riwayat yang terlalu kuat untuk menjadikannya sebagai sebuah riwayat yang valid. Baik, surat Qaf. Surah ini seperti yang kita sampaikan tadi, Nabi SAW biasa membaca surah ini dalam salat Jumat. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dari Ummu Hisham bintul Harith, beliau menceritakan, sahabiyah Ummu Hisham, berarti perempuan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa sahabiyah ini bercerita, saya menghafal surat Qaf itu dari mulut Nabi. Tapi kata beliau, saya menghafal surat Qaf itu langsung dari mulut Nabi SAW. Bagaimana bisa? Langsung dari mulut Nabi. Kenapa? Karena saya mendengar Nabi SAW itu kalau khutbah, beliau berulang-ulang kali membaca surat Qaf. Beliau berulang kali membaca surat Qaf dalam khutbahnya. Dan beliau melanjutkan ceritanya dalam Sahih Muslim. Dan kenapa beliau bisa mendengarkan langsung dari mulut Nabi surat Qaf? Katanya dalam hadis itu, karena tungku kami itu sama dengan tungku Rasulullah SAW. Artinya apa? Dekat rumahnya dengan rumah Nabi. Dan rumah Nabi itu nempel dengan Masjid Nabawi. Hampir dikata nempel. Ya, sangat dekat. Jadi kalau dia masak di waktu sholat Jumat, ya masak itu tungku, orang kan dulu pakai roti. Ya, tidak masak pakai nasi. Nasi itu belakangan baru muncul. Beras di Timur Tengah itu belakangan. Kami mengingat cerita salah seorang profesor tafsir yang pernah mengajar kami di kelas. Dia salah seorang pengajar di Masjid Nabawi juga. Dia mengatakan, beras itu di Timur Tengah, ya kata beliau, beras di Timur Tengah ini menjadi makanan pokok, menggeser sedikit posisinya roti, karena sudah menjadi makanan pokok itu. Makanya mereka mengeluarkan zakat itu dengan beras. Karena sudah menjadi makanan pokok. Dulu tidak ada beras. Dan belakangan sudah 1000 berapa tahun, baru beras itu dikenal dengan baik di Timur Tengah. Terkhusus di Saudi. Saya karena beliau bercerita tentang itu. Baru mungkin sekitar 30 tahun. Sekitar itu. Baru Timur Tengah itu akrab dengan beras. Makanya mereka sekarang sudah berzakat dengan beras. Karena apa? Karena itu makanan pokoknya. Dulu mereka berzakat dengan, ya kebanyakan dengan gandum, dengan kurma. Karena itu makanan pokoknya. Tapi belakangan mereka sudah berpindah ke beras. Saking, dan mereka baru merasakan nikmatnya beras. Baru merasakan nikmatnya beras. Baru berapa puluh tahun. Ternyata beras itu nikmat katanya. Lebih enak daripada roti. Kalau kita sudah lama tahu beras itu nikmat. Tapi buat mereka, ini karena saya langsung ceritakan sesuai apa yang beliau ceritakan. Artinya baru kami rasakan itu nikmatnya beras setelah puluhan tahun yang lalu. Ya beras itu masuk, saking senangnya, ya ini saya ceritakan langsung seperti yang beliau ceritakan di kelas. Sampai saking senangnya mereka dengan beras, awal kali masuknya beras di Timur Tengah itu. Dan beras yang datang di sana itu kebanyakan beras basmati dari India, Pakistan. Itu yang banyak basmati. Jadi saking senangnya dia dengan beras, orang-orang ketika itu baru merasakan ternyata makanan beras itu enak. Sampai-sampai kata beliau, kalau ada mobil truk yang mengangkut beras, dia tidak mau lambung. Dia lihat aja dari belakang. Saking senangnya itu lihat beras. Awal kalinya. Awal kali lihat beras. Nah, jadi kata Ummul Hisham bintul Harith, beliau mengatakan, tungku kami dengan tungku Nabi itu satu.
Ya, tungku itu dipahami untuk memasak roti, yang memanggang roti. Itu dipahami. Dan sampai sekarang beberapa kampung-kampung itu mereka masih menggunakan tungku yang sama. Masih menggunakan tungku yang sama. Jadi beberapa rumah itu satu tungkunya. Kan orang panggang roti juga tidak lama. Sebentar itu. Yang lama itu masak nasi. Yang lama itu masak nasi. Ya. Masak nasi ya berapa Pak kalau pakai rice cooker? Pakai kayu bakar setengah jam mungkin. Nih, roti tidak lama. Panggang roti itu cuma mungkin 3 menit. Kalau pakai tungku yang bagus apinya itu 3-4 menit tergantung, tapi tidak lama. Nasi yang lama. Jadi kalau satu tungku itu bisa dipakai oleh 10 rumah. Kenapa? Ya masak cuma masukkan adonan 3 menit, 4 menit jadi. Selesai. Makan sama-sama. Yang lain lagi datang. Kalau nasi, wah tunggu berapa setengah jam. Nah, itu kelebihannya memanggang roti. Roti yang menjadi. Jadi mereka tuh satu tungku karena cepat. Ya, dan ya kalau kita melihat sekarang di negara-negara Arab masih ada. Mereka menggunakan satu tungku itu dengan beberapa rumah. Masih ada di tempat-tempat. Bukan sekedar di tempat di kampung. Di beberapa tempat itu ada tungku mereka, tungku bersama. Dan itu dipakai untuk lebaran, memanggang daging. Daging, 1 ekor kambing dimasukkan ke dalam tempat, tungku besar di kampung itu, ada 100 kambing masuk ke dalam tungku besar. Sekali masak mungkin dimasak sampai 6 jam, 7 jam. Bongkar, itu tungku bersama. Ya. Apakah masih ada kompor bersama hari ini? Dapur bersama, mungkin di asrama atau di mana. Ya, tapi maaf, ini menceritakan bagaimana kesederhanaan hidup mereka di zaman itu. Jadi kata Ummu Hisham bintul Harith, saya menghafal surat Qaf itu dari mulutnya Nabi ketika Nabi khutbah. Nabi khutbah membaca surat Qaf. Ulama kita memahami seperti ini. Ada beberapa yang memahami. Nabi SAW itu membaca surat Qaf tidak semuanya. Satu. Ada yang mengatakan tidak. Nabi membaca surat Qaf semuanya. Dan itu berulang-ulang dibaca beberapa kali Jumat. Akhirnya tetangga masjid yang satu tungku dengan Nabi, Ummu Hisham bintul Harith tadi ini, menghafal. Karena ketika menunggu lagi masak, didengar khutbah Jumat. Setiap Jumat sering itu akhirnya beliau menghafal surat Qaf. Pertanyaan. Kalau Nabi SAW membaca surat Qaf ketika khutbah Jumat, apakah Nabi langsung naik khutbah? Khutbah pertama, Assalamualaikum. Khutbah kedua, langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun min. Apakah langsung begitu? Ulama kita mengatakan tidak. Khutbah itu ada rukunnya. Kita membaca Alhamdulillah, innal hamdalillah. Tetap membaca itu. Baru setelah membaca itu, membaca salawat, baru membaca surat Qaf. Pernah kita dapat orang khutbah pakai surat Qaf? Pernah kita dapat di Indonesia orang khutbah pakai surat Qaf? Ini kan hadisnya jelas, ini hadisnya Muslim ini, sahih. Pernah kita dapat orang khutbah di Indonesia pakai surat Qaf? Yang pernah haji, yang pernah umrah, pernahkah kita dengar Imam Haram atau Imam Masjid Nabawi membaca surat Qaf? Mungkin tidak pernah. Saya wallahu alam selama 15 tahun belum pernah mendengarkan Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram itu khutbah pakai surat Qaf. Apa alasannya? Tapi pernah satu kali kami sholat di dekat rumah, di dekat asrama itu, asrama yang tinggal di luar. Asrama untuk orang yang sudah menikah, yang bawa istrinya di sana, ada masjid di tetangga kami itu, dia khutbah pakai surat Qaf. Barusan. Itu pun 2 tahun sebelum kami pulang. Barusan kami dengar orang khutbah pakai surat Qaf. Dia baca surat Qaf yang 45 ayat, 2 kali khutbah. Barusan saya dengar. Lalu kita menjelaskan, apakah masih relevan kita sekarang membaca khutbah dengan surat Qaf? Ya. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa kenapa Nabi SAW membaca surat Qaf ketika itu surat Qaf, Pak jamaah sekalian. Surat Qaf itu bahasanya tinggi. Bahasa Arabnya tinggi, sastranya tinggi. Dan ini salah satu kekhususan dari surah-surah Makkiyah, karena ini surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah itu lebih banyak daripada surah Madaniyah. Ya.
kalau kita mau bilang 4 surah Makkiyah, 1 surah Madaniyah. Begitu kira-kira perbandingan banyaknya surah Makkiyah dengan Madaniyah. Kalau kita punya 5, 4 Makkiyah, 1 Madaniyah. Begitu kira-kira perbandingan 4:1, banyaknya surah Makkiyah dalam Al-Quran. Nah, surah Makkiyah itu surah yang bahasanya sederhana, pendek-pendek, tapi sastranya tinggi. Sastra Arabnya itu tinggi. Kekuatan huruf-huruf dan kekuatan huruf, kekuatan konteksnya itu kencang bagi yang paham bahasa Arab. Tapi bagi yang tidak paham bahasa Arab, mau Makkiyah, Madaniyah kayaknya sama aja. Ya, justru dia suka Makkiyah. Kenapa? Pendek-pendek. Tapi orang yang paham bahasa Arab, yang tahu bagaimana sastra Arab, surah Makkiyah itu Pak, kencang. Kalau mukul, pukulannya kencang. Sastranya itu tinggi. Bahasanya itu tinggi sekali. Nah, makanya dia pendek-pendek. Bahasa yang tinggi itu sederhana, tapi mengandung makna yang banyak. Nah, itu adalah bahasa yang tinggi. Dan itu adalah surah Makkiyah. Bahasanya sangat tinggi, sastranya luar biasa. Ya. Nah, itulah yang ada dalam surat Qaf. Jadi, Nabi bukan sekedar membaca surat Qaf ketika sholat Jumat, tapi ketika juga khutbah, tapi juga ketika sholat Jumat. Nah, ini ulama kita mengatakan, Nabi apakah sekarang masih relevan kita membaca surat Qaf? Sebagian ulama mengatakan, Nabi SAW membaca surat Qaf ketika itu karena yang dihadapi orang Arab yang bahasanya masih sangat bersih. Bahasa mereka masih sangat baik di zaman itu. Jadi Nabi SAW membaca surat Qaf tidak perlu terjemahan, tidak perlu tafsiran. Kenapa? Mereka orang Arab yang bahasanya sangat baik. Bahasa Arabnya sangat tinggi. Nah, kalau sekarang perlu untuk dijelaskan. Karena tidak semua kata-kata dalam surah ini itu orang Arab sekarang paham. Tidak semuanya paham. Bacakan surah Qaf sama orang Arab. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Tanpa melihat ini, itu tidak semua paham. Makanya, sebagian ulama mengatakan, boleh dibacakan, tetapi dibacakan juga tafsirnya sedikit. Karena tidak semua orang yang mendengar itu paham. Meskipun orang Arab, apalagi orang Makassar. Apalagi orang selain Arab. Jadi, apakah masih relevan? Jika dianggap orang-orang di bawah itu paham sunnah, paham dengan caranya Nabi SAW, maka ya silahkan. Tapi jika itu akan membuat orang ribut, kenapa ada orang khutbah baca Quran saja baru turun? Nah, itu kan tergantung daripada hikmah kita berdakwah, apakah mereka menerima ataupun tidak. Sama juga ketika membaca surat Qaf ketika lebaran. Kan Nabi juga pernah dalam riwayat, Nabi ketika sholat Jumat itu, Nabi diriwayatkan pernah membaca surat Al-A'la berpasangan dengan Al-Ghasyiyah. Ini yang sering. Nabi juga dalam sholat Jumat, dalam riwayat yang lain disebutkan, membaca surat Al-Jumu'ah dengan Al-Munafikun. Ini riwayat kedua. Nah, dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah memimpin sholat, entah itu Jumat ataupun Lebaran, Nabi membaca surat Qaf dengan surat Al-Qamar. Ini panjang-panjang, Pak. Boleh dibaca ini, sekali-kali boleh dibaca, jika jemaah itu paham. Ini sunnah Nabi. Ini 45 ayat, surat Qaf. Ya, kalau surat Al-Qamar, ya, surah Al-Qamar itu sebelum surah Ar-Rahman, itu dia 55 ayat. Itu luar biasa. 55 dengan 45 itu panjang, Pak. Itu 1/4 juz. Kalau kita sholat Id atau sholat Jumat membaca ini, ya lihat orang di belakang tak. Disampaikan dulu, diumumkan dulu satu pekan sebelumnya. Insya Allah sholat Jumat pekan depan kita akan membaca surat Qaf. Yang mungkin tadinya 10 sof jadi 2 sof. Itu kemungkinan, ada kemungkinan lain, boleh jadi bertambah. Kenapa? Ada sunnah yang diterapkan. Wah, boleh kita coba sunnah ini. Kapan lagi kita coba sunnahnya? Rasulullah SAW. Boleh nanti di sini dicoba. Tapi 1 minggu sebelum diumumkan memang nih. Supaya yang datang ke sini sadar atau dipasang memang pengumuman di depan. Maaf, hari ini kita membaca surat Qaf. Siapkan
tenaga dan waktu. Yang terburu-buru, ya harap bersabar. Ya artinya dikondisikan jemaah. Karena ini hal-hal yang jarang kita temukan. Jadi kalau mau melaksanakan diberitahu, jangan kaget. Ya ini yang biasa apa namanya? Yang biasa ulama kita sebutkan ya. Meskipun tidak semuanya sepakat, sama dengan sujud sahwi. Ya. Sama dengan sujud sahwi, ya. Kalau orang banyak bagusnya ada penyampaian. Ya, bagusnya ada penyampaian. Ini sebagian mengatakan tidak. Kalau ada sebab sujud sahwi, ya sujud saja, tidak usah ceritakan kepada jemaah. Orang sholat banyak jumlahnya, nah, seperti yang disebutkan oleh beberapa penjelasan ini tentang sujud sahwi, sama kalau orang di Mekah. Kan biasa itu imam sholat, tiba-tiba sujud sahwi. Ada, sering itu beberapa kali kasus. Imam sujud sahwi, imam Masjid Haram. Ini jemaah berapa ratus ribu jemaah ini. Langsung setelah sholat, Allahu Akbar. Ya ini pasti sudah sahwi ini. Apa sebabnya? Kita tidak tahu. Tidak ada, kayak yang tadi, tidak ada yang salah, tidak ada ini. Tapi kan sujud sahwi itu disebabkan oleh satu. Rukun yang ditinggalkan dan mengulangi kembali rukun itu. Dan sujud sahwi. Tapi kan tadi sholat tidak ada rukun nyaman. Aman semuanya. Yang kedua, ada wajib yang ditinggalkan. Ada wajib yang ditinggalkan. Ya, wajib sholat yang ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi. Ada yang kalau kita di belakang yang jauh mungkin 30 shaf di belakang, 40 shaf di belakang, kayaknya aman-aman saja. Oh, ternyata kadang tadi itu imam mau berdiri kemudian ditegur sama orang di belakangnya. Kita kan tidak lihat. Nah, langsung duduk dan tidak terdengar di mic-nya pun tidak terlalu tidak sampai melihat semuanya. Nah, kadang kita baru lihat setelah memutar kembali video, oh kita yang di belakang itu yang 50 shaf, 60 shaf ke belakang tidak tahu apa yang terjadi depan, pas lihat rekaman ulang, oh sempat imam kayak mau berdiri, kemudian duduk lagi. Itu kan sudah menambah gerakan. Nah itu juga menjadi sebab sujud sahwi. Atau imam lupa bacaan, cuma dia yang tahu lupanya, kita di belakang tidak ada yang tahu. Imam lupa bacaan yang merupakan wajib sholat, dan sholatnya itu sholat sirriyah. Ya, kita mau, imam ini kok sujud sahwi? Apa yang terjadi di depan? Nah, mungkin imamnya tidak membaca sesuatu yang menjadi wajib sholat. Ya, semua bacaan kita, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, itu kan wajib-wajib sholat. Mungkin imamnya lupa atau bagaimana, akhirnya dia sujud sahwi. Tapi kita tidak tahu karena bacaannya imam. Kita pun di belakang tidak mengetahui. Nah, jadi itulah Pak jadi imam. Ikuti saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Dan riwayat Imam Bukhari. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jangan Anda di belakang makmum improvisasi. Jangan. Ikuti saja. Imam berdiri. Imam. Kalau imam kelihatan salah baru ikuti. Baru Pak ingatkan. Nah jadi ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami. Jadi satu. Surat Qaf ini entah dibaca sempurna atau dibagi-bagi atau sedikit-sedikit saja. Ya, tergantung bagaimana kondisi jemaah. Tapi memang kalau melihat hadisnya Ummu Hisham ini bintul Harith membaca surat Qaf, kelihatannya ya membaca secara sempurna. Itu sebagian ulama kita memahami seperti itu. Jadi bayangkan. Nah, tapi dari sini pula lah ulama kita memberikan durasi khutbah Jumat. Saya baru ingat pembahasan ketika di kelas ini. Dari hadis tadi, hadisnya Ummu Hisham bintul Harith, itu disitulah ulama kita mencoba untuk menghitung sebenarnya berapa durasi khutbahnya Nabi. Bagaimana cara mereka menghitung berapa durasi khutbahnya Nabi? Dari membaca surat Qaf. Baca mungkin surat Qaf dengan santai. Ya. Kalau kita baca santai ya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib
Kalau membaca dengan cara itu, dengan perlahan, ditambah juga dengan doanya kepada kaum muslimin, ditambah dengan pembuka khutbah, penutup khutbah, membaca surahnya mungkin sekitar, kalau pelan-pelan, ya sekitar mungkin 10 menitan. Itu pun sudah lama, tapi pelan. Nabi kan baca Al-Quran itu pelan. Untuk didengar, untuk bisa dihafal, untuk bisa dimaknai apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pelan, mungkin 10 menit. Pelan sekali membacanya. Membaca yang dimaknai. Ya. Kemudian setelah itu, ada doanya kepada kaum muslimin. Ya, ada muqaddimahnya. Ya, ada nasihat-nasihatnya. Makanya dari sini ulama kita mengatakan khutbahnya Nabi itu tidak lebih daripada 20 menit. Dari hadis ini, Nabi membaca surat Qaf dengan pelan, ada doa untuk kaum muslimin, ada penutupnya, ada muqaddimahnya. Itu mereka mencoba untuk menghitung dan menempatkan pada angka kira-kira paling lama 20 menit, paling lama. Ya, paling lama 20 menit. Memang khutbah itu memang ya secara umum memang harus dibuat ringan, ringkas. Karena orang yang mendengar di bawah ini juga banyak kepentingannya. Jadi inilah salah satu faedah dari hadis ini, bahwa khutbah itu durasinya sekian. Ya, 17 sampai 20 menit kira-kira. Itulah durasi khutbah Nabi SAW menurut ya hadis ini. Jadi jamaah yang sangat berbahagia, kita masuk dalam pembahasan surat Qaf. Qaf itu huruf muqatta'ah. Apa artinya? Ya, artinya seluruh huruf muqatta'ah dalam Al-Quran itu ada beberapa pandangan dari kalangan ulama kita, dan mereka memberikan sebuah pelajaran penting bahwa setiap surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ya, ada 29 surah itu huruf muqatta'ah, itu semua huruf-huruf, semua surah tersebut kebanyakan berbicara tentang Al-Quran. Semua surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah itu setelah itu langsung berbicara tentang Al-Quran. Baca begini, Qaf wal Quran. Lihat, wal Quran. Surah yang pertama yang memakai huruf muqatta'ah, Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa surahnya jemaah sekalian? Zalikal kitab. Itu Al-Quran. Surah apa lagi? Surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran juga dimulai dengan Alif Lam Mim, juz ketiga. Ya, juz ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitab. Tentang Al-Qur'an. Kitab. Nah, apalagi surahnya yang memakai surat huruf muqatta'ah setelah itu? Surat Al-A'raf. Surat ke-7. Nah, itu memakai alif lam mim tanpa a, tapi ada tambahannya, ada shad. Ya. Alif lam mim shad. Kitabun, langsung Al-Qur'an. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Itu surat Al-A'raf. Sebelum kita dengar ini, supaya tahu bahwa betul-betul memang seluruh huruf-huruf muqatta'ah itu, kalau dia menjadi bagian dari surah, dia akan menjadi pembicaraan setelahnya itu tentang Al-Quran. Surah apa lagi? Surah Yunus. Surat Hud dan Yunus ya. Ya, supaya kita dengar semua, supaya tahu memang betul-betul bahwa dimulainya itu dengan alif lam ra kalau surah Yunus. Ya. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Kitab tadi. Kita lewati di surah apa? Surah Hud. Surah Hud, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat. Kitab lagi. Surah apa lagi? Setelah itu surah Hud, surah Ar-Ra'd. Nah, surah Ar-Ra'd ini Yusuf juga Alif Lam Ra juga sama. Surah Ar-Ra'd juga Alif Lam Mim Ra. Surah Ibrahim juga Alif Lam Ra. Surah Al-Hijr tidak, surat masuk di dalam surah nanti Hamim. Ada surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad. Surah ke-20 lagi, surah Toha. Toha. Masuk lagi sebentar, Alif Lam Mim Ar-Rum. Nah, ulama kita mengatakan dari 29 surah tersebut cuma 2 surah yang tidak langsung membahas Al-Qur'an setelahnya. Apa itu? Surah Al-Ankabut dengan surah Ar-Rum. Nah, cuma 2 ini surah kata ulama kita yang tidak langsung membahas Al-Quran setelah huruf muqatta'ah. Tidak langsung. Tapi pembahasan Al-Qurannya itu di belakang. Ada di ujung, ada pertengahan. Itu surah Al-Ankabut dengan surat Ar-Rum. Itu saja yang tidak langsung membahas Al-Quran setelah huruf muqatta'ah. Ya. Maryam, zikru. Itu kan juga ada pembahasan tentang kitab itu. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria irnada rabbahu nidaan khafiyya. Baik, ini sedikit tentang surah Qaf, jamaah yang sangat berbahagia. Jadi surah Qaf itu adalah salah satu di antara surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, dan seluruh huruf muqatta'ah itu kebanyakan 90% lebih bercerita langsung tentang Al-Qur'an setelahnya. Baik, wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang agung. Ya, demi Al-Qur'an yang mulia. Di mana lagi kata Majid yang biasa kita dengarkan dalam Al-Qur'an? Coba cari-cari Ki. Majid di dalam Al-Qur'an yang ada kata Majid. Kalau ini kan ada di sini satu. Wal Qur'anil Majid. Ini Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung, Al-Quran yang maha dahsyat. Itu maknanya Majid. Ya. Ada lagi Majid dalam Al-Quran yang kita ingat? Juz 30 ada. Cari di surat Al-Buruj. Masya Allah. Bal huwa Qur'anun Majid. Belum pergi menikah. Allah mudahkan nikahnya insya Allah. Ya. Bukan Abdul Majid nama tak? Bukan. Alhamdulillah. Siapa nama tak? Subhanallah. InsyaAllah. Diberikan jodoh yang mudah insyaAllah. Baik. Ada lagi. Di juz 30. Coba cari di surat tadi itu Al-Buruj. Masih ada? Di surat, di situ ya, atau di dekatnya sedikit. Kayak di situ. Ada Majid, tapi pakai alif lam. Kalau tadi kan tidak pakai alif lam. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Ada lagi. Iya, Al-Buruj. Ada. Yang saya ingat ada, ya. Surah apa itu? Iya. Itu yang saya inginkan. Dzul Arsyil Majid. Itu kan Dzul Arsyil Majid. Majid artinya apa tadi? Agung, mulia. Tapi harus kita tahu, Majid itu artinya juga besar. Keagungan yang besar. Makanya di dalam surat ini yang tadi Ustaz Darmin sampaikan, ayat 15 Ustaz ya. Dzul Arsyil Majid. Itu kan Dzul Arsyil Majid itu harakatnya ada 2 versi. Kalau kita coba lihat Al-Qur'an tak, Dzul Arsyil Majid. Majidnya di sini pakai harakat apa? Majidnya coba lihat, kasrah atau dhammah. Ada 2 harakatnya, entah kasrah atau dhammah. Coba di Al-Qur'an yang kita pakai.
Majidnya pakai kasrah atau dhammah? Ya. Al-Quran yang kita pakai coba lihat. Ya. Dhammah. Dzul arsyil majidu. Ya, ada yang pakai kasrah. Ya. Karena dua riwayat dalam harokatnya ini. Memakai dhammah majidu dan memakai kasrah majidi. Dan maknanya berbeda. Majid artinya agung, besar, luar biasa, superior, artinya majid. Kalau kita menggunakan dhammah, maka majid di sini yang disifatkan adalah yang punya arsy. Siapa yang punya arsy? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat majid jika menggunakan dhammah itu sifat untuk Allah, Zu, dia yang punya arsy. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau menggunakan kasrah, maka itu adalah sifat untuk arsy. Karena arsnya kasrah. Dzul arsy, tapi ingat arsy. Nah, ketika majid di kasrah, maka sifat kasrah ini ikut dengan kasrah sebelumnya, yaitu arsy. Jadi majid itu sifatnya arsy. Disinilah ulama kita mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa makhluk Allah yang pernah Allah ciptakan dan paling besar dan paling agung adalah arsy. Karena dia disifatkan dengan majid. Yang punya sifat majid itu, kalau kita belajar Al-Quran, ya Allah, Dzul arsyil majidu, Allah. Yang kedua, Dzul arsy al-majidi, itu arsy. Dan yang memiliki sifat majid dalam Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran itu sendiri. Bal huwa Qur'anum, apa tadi? Majid. Jadi, yang disifatkan dengan majid itu Allah, yang disifatkan dengan majid itu arsy, yang disebutkan majid itu Al-Quran. Allah mengatakan wal Qur'anil Majid. Majid itu sesuatu yang besar, yang agung, yang superior, yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan tadi, bahwa kenapa kita tidak katakan Al-Quran itu makhluk Allah juga yang punya majid? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Tapi kalau kita menyifati, ya, mengatakan bahwa makhluk Allah yang paling besar yang pernah Allah ciptakan adalah arsy. Kalau arsy itu dibandingkan dengan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kata Ibnu Abbas, kursi itu jangan dipahami tempat kita duduk. Tapi kursi itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Ini dari Ibnu Abbas riwayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Kita imani, tapi kita berikan pemahaman cocok dengan Allah, yang Allah kehendaki, yang sesuai dengan keagungan Allah, itulah yang benar. Tapi kita membenarkan. Karena suatu saat pada hari kemudian Allah akan menginjak, Allah akan meletakkan kakinya di Jahannam. Ya, Jahannam pada hari kemudian itu tidak akan pernah kenyang. Tidak akan pernah merasa puas dengan orang-orang kafir yang dilempar. Apa kata Allah dalam surah ini nanti kita bahas. Apa kata Allah dalam surat Qaf? Saya lihat dulu nomor ayatnya supaya bisa kita identifikasi. Ya, nomor ayatnya itu tentang Jahannam yang tidak kenyang, yang tidak puas dengan orang yang dilempar ke dalamnya. Itu surat Qaf ayat ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami katakan kepada neraka Jahannam, Allah mengatakan kepada Jahannam, ya, sudah penuh Jahannam, sudah puas dengan orang-orang yang kami lempar ke dalammu, sudah puas, masih mau ditambah. Apa kata Jahannam? Hal min mazid. Ya Allah, tambah-tambah lagi. Subhanallah. Bayangkan, matahari, disebutkan riwayat, matahari yang besar itu dilempar ke dalam neraka Jahannam. Matahari. Di ujung nanti matahari akan dilempar ke dalam neraka Jahannam. Kemudian benda-benda apa lagi? Tapi yang ada riwayatnya itu adalah matahari. Itu dilempar ke dalam neraka Jahannam. Orang kafir dilempar ke dalam neraka Jahannam. Sampai kayaknya penuh. Tapi apa kata Allah? Naqulu li jahannam halim tala'ti. Sudah penuh. Space masih ada. Apa kata Jahannam? Tambah ya Allah. Saya mau hantam semua yang kafir kepadamu.
Sambil habisi semua yang tidak mau taat kepadamu. Makanya kata Jahannam, hal mim mazid. Apakah ada tambahan ya Allah? Saya belum puas ini. Ini luar biasa besarnya neraka Jahannam. Tapi itu tidak ada bandingannya dengan kursi. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Itu menceritakan bahwa besarnya surga itu seluas langit dan bumi. Tapi seluas langit dan bumi yang baru. Ya, karena kalau hari kiamat, bumi yang lama hilang, yang lainnya hilang. Muncul bumi yang baru, muncul langit yang baru, begitu kira-kira ukurannya. Ya, makanya suatu ketika ada orang Yahudi, ada pendeta Yahudi. Apa istilahnya kalau orang Yahudi? Rahib lah, mungkin begitu ya. Ahli ustaznya itu juga begitu lah. Pemuka agamanya Yahudi pernah datang kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, saya baca dalam Taurat pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi di satu jarinya. Meletakkan langit di satu jarinya. Meletakkan ini di jarinya dan Allah melipat semua itu. Ini ayat ada dalam Taurat. Makanya dia bertanya kepada Nabi, bagaimana memahaminya itu? Nah, Nabi langsung tertawa saja. Dalam hadisnya Nabi tertawa untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Yahudi ini. Artinya apa? Kalian ini harusnya beriman kepada kami karena itu juga ada dalam Al-Quran. Karena tentang melipat langit dan bumi, Allah meletakkan langit dan bumi dan melipat dengan tangannya, itu disebutkan dalam Taurat. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, maaf, itu sudah disebutkan dari kitab-kitab sebelumnya. Allah melipat langit. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Yawma natawis sama'a katayis sijilli lil kutub. Allah pada hari kiamat akan melipat langit dan melipat bumi. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Di mana raja-raja yang pernah mengatakan dirinya raja? Tidak ada semuanya. Nah, setelah itu Allah akan membuat sesuatu yang baru, langit baru. Makanya Allah mengatakan, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Surah Ibrahim. Hari kami mengganti bumi, hari kami mengganti yang baru semuanya dengan sesuatu yang baru, dengan dunia yang baru, dengan fase yang baru, fase akhirat. Tapi kalau ada orang yang mengingkari Allah memiliki tangan, Allah melipat bumi dengan tangan kanannya, melipat langit dengan tangan kanannya, itu bukan cuma Al-Quran, Taurat juga ceritakan itu. Jadi kalau Anda mengingkari, sepertinya Anda mengingkari ajaran dari para nabi-nabi sebelumnya. Karena itu ada dalam kitab-kitab mereka. Dan Al-Quran datang untuk mempertegas itu kembali. Dalam surat Az-Zumar ada. Di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya juga ada. Jadi itu surga seluas langit dan bumi yang baru. Dan surga itu kemudian tidak ada apa-apanya dengan kursi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kursinya Allah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan arsy. Singgasana Allah yang lebih besar. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah arsy itu jika dibandingkan, tidaklah kursi itu dibandingkan dengan arsy-nya Allah, ya, illa seperti kahalaqatin mulqah fi ardi falah. Itu arsy dibandingkan dengan kursi, itu kursi seperti gelang kalau kita punya gelang. Itu dilempar ke padang pasir sejauh mata memandang. Dilempar gelang di tengah-tengah padang pasir sejauh mata memandang. Kursi itu seperti gelang dan sejauh mata memandang itu adalah arsy singgasana Allah. Makanya kalau Allah mengatakan Dzul Arsyil Majidi, sifat untuk arsy, maka memang makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan adalah arsy singgasana Allah. Dan ingat, singgasana Allah itu berada di atas
air. Ingat, singgasana Allah itu berada di atas air. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud, surah ke-11 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Singgasana Allah itu berada di atas samudra. Siapa yang bilang? Allah. Bukan, tidak ada pernah pesawat jet ke sana melihat, tidak ada, maaf. Kenapa? Jaraknya sangat jauh. Tapi Allah mengatakan, kalian tidak usah cari. Kalian tidak usah lakukan penelitian tentang samudra di bawah singgasana Allah. Saya langsung berikan informasi. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Singgasana Allah itu berada di atas air. Tapi ini akidah. Singgasana Allah itu berada di atas arsy, di atas samudra. Makanya iblis yang tahu Allah punya singgasana di atas samudra, dalam riwayat disebutkan iblis itu memiliki singgasana dan dia meletakkan singgasananya di atas samudra di bumi ini. Kenapa? Dia tahu kalau orang yang dikatakan jago, orang yang dikatakan kuat, itu kalau mampu punya singgasana di atas samudra. Iblis tahu. Makanya iblis itu membangun singgasananya di atas samudra. Pernah dengar cerita Ratu Pantai Selatan? Iblis tahu, lebih tahu iblis tentang Allah daripada kita. Iblis pernah di surga, pernah di langit sana. Dia tahu kondisi langit itu bagaimana. Dan dia tahu singgasananya Allah di atas air, makanya dia juga membangun singgasana di atas air. Apa dia katakan? Dalam pandangannya, kata ulama kita, iblis paham. Karena orang yang paling kuat itu yang mampu membuat singgasana di atas air. Nah, dia bangun juga singgasana di atas air. Dari sanalah, dari samudra, dia kirim bala tentaranya untuk menggoda manusia. Dan siapa orang yang paling kuat, yang paling jempol menurut iblis dari seluruh bala tentara yang dikirim ke seluruh dunia, dan mereka melapor kepada iblis hasil kerjanya hari itu, yang paling dia jempol adalah seorang, setan yang mampu memisahkan antara suami dan istri, itu dijempol oleh iblis. Wah, kamu jagonya hari ini. Hasil laporan kerja seluruh bala tentaranya iblis yang dikirim dari samudra itu dan melapor, yang diberikan jempol bintang 5 oleh iblis adalah ketika setan itu mampu memisahkan suami dan istri. Wah, ini memisahkan suami dan istri adalah salah satu tujuan mereka memburu apa? Memburu fee. Jadi setan itu mau sekali membuat rumah tangga itu kacau. Rumah tangga itu hancur. Ada yang kecil dibuat besar, dikompor-kompori. Itu pekerjaan iblis. Setan yang punya itu. Dan diberikan bintang penghargaan dari iblis kepada mereka yang setan yang mampu memisahkan antara suami dan istri. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Masih ada sekitar 5 menit. Ya. Ini tentang rumah tangga atau iblis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Jufri, mahasiswa Tadrib. Masya Allah. Jadi sudah sayang ini? Iya, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Asbabun nuzul. Ya. Saya pikir ternyata selama ini yang susah adalah tafsir, tapi ternyata asbabun nuzul juga mengalami beberapa kesulitan. Satu di antaranya bahwa ternyata para penyusun asbabun nuzul berbeda dalam menyusun asbabun nuzul. Ya. Contohnya dalam asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam As-Suyuti di surah Al-Isra ayat pertama tidak memiliki tafsir oleh Imam As-Suyuti. Begitu juga dengan ayat yang ke-78. Kemudian kalau kita hari ini melakukan browsing, di mana hari ini Google merupakan salah satu tinjauan pustaka yang ya mungkin bisa diambil referensinya. Saya melihat bahwa ada asbabun nuzul dari ayat yang ke-78, bahwa
benarkah apa yang disampaikan oleh Syekh Wogel itu bahwa asbabun nuzul ayat 78 yaitu ketika Rasul ingin melakukan dakwah di Mekah, kemudian datang kabar kepada beliau bahwa kaum kafir Quraisy telah berkumpul untuk melakukan siasat terhadap dakwah beliau. Kemudian beliau tidur dengan hati gundah gulana. Setelah itu datanglah Jibril alaihissalam mengatakan bahwa kuatkanlah hatimu dengan melaksanakan sholat tahajud karena ke depan engkau akan mendapati tugas yang sangat berat. Bagaimana dengan itu, Ustaz? Syukran wa jazakallah khair. Ya. Nama tak siapa tadi? Jufri, Ustaz. Jufri. Iya. Jadi nama saya Basran. Jadi kita sudah kenalan ini. Sudah dikenal, Ustaz. Iya. Baik, Akhi Jufri, barakallahu fiik. Ya. Tahun ini mungkin Ustadz Jufri di sini, mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin sudah ada di daerah. Sudah di daerah. Kita senang beliau ada di sini, tapi insya Allah kita akan mungkin lebih senang lagi ketika beliau sudah berada di masyarakat dan menjadi orang-orang yang menunjukkan kebaikan kepada masyarakat. Insya Allah. Ya. Asbabun Nuzul yang disebutkan dalam kitab Imam Suyuti. Nama kitabnya itu Lubabun Nuqul bi Asbabin Nuzul. Itu nama kitabnya Imam Suyuti. Banyak kitab dalam masalah ini, tapi sekali lagi tidak semua riwayat yang ada dalam Sababun Nuzul itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak semuanya sahih. Karena kalau kita berbicara tentang Asbabun Nuzul, maka kita berbicara tentang hadis karena dia sesuatu yang terjadi di zaman Nabi. Tidak mungkin ayat turun di zaman tabi'in, tidak mungkin. Nabi itu meninggal, terputus juga wahyu. Artinya apa? Cerita tentang sababun nuzul, maka itu cerita tentang riwayat hadis. Karena di zaman Nabi, artinya apa? Ya, ada perawinya dari sahabat, ada dari tabi'in, kayak begitu nyambung. Ya. Cuma memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak riwayat itu dalam asbabun nuzul seperti dalam bukunya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti kan hanya mengumpulkan saja, tidak mempersyaratkan sahih tidaknya. Ya, tapi kalau kita mau bercerita tentang sababun nuzul, maka sekali lagi itu bercerita tentang riwayat, bercerita tentang hadis, hukum hadis yang perlu untuk dipakai karena disitulah kisah di zaman Nabi. Meskipun tidak sebagaimana ulama kita bercerita tentang hukum, tapi sekedar cerita, kadang mereka sedikit, tapi secara hukum hadis ini kurang ini. Adapun cerita dalam surah Al-Isra ayat ke-78 tentang waqimis sholat itu ya. Waqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Tapi ini kan surah Al-Isra turun sekitar Nabi SAW itu diwajibkannya sholat 5 waktu itu kan tahun ke-11 Hijriah, akhir tahun ke-10, bukan Hijrah, maaf, tahun ke-10 kenabian. Hijrah kan, Nabi kan belum hijrah ini, masih di Mekah nih, kenabian. Tahun ke-10, tahun ke-11, itu kira-kira ahli sejarah mengatakan sekitar tahun ke-11 kenabian. Jadi tahun ke-11 kenabian. Baik. Sementara, kalau kita ingin melihat tentang sholat malam Nabi, itu sudah jauh ayatnya. Apa surahnya? Ya ayyuhal muzammil. Apa setelahnya? Qumil layla illa qalila. Itu kan ayat ayat Qumil Lail. Jadi sebenarnya kalau melihat ayat riwayat itu dengan Qiyamul Lail yang sudah dari awal, itu sebenarnya sudah jelas bahwa itu dari awal. Kalau dikatakan bangun malamlah dan engkau akan dengan itu engkau bersiap untuk menerima perjalanan ini. Ya. Wallahu a'lam, kalau kami melihat setelah sempat kami membahas tentang surah Al-Isra selesai, kami melihat bahwa lebih kuat riwayat dan secara runut itu surat Al-Muzammil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muzammil,
Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Orang yang bangun di malam hari itu akan menguatkan jiwanya, akan menguatkan hatinya, karena bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih nyaman, lebih punya makna, lebih menusuk ke hati daripada dibaca di siang hari. Makanya kalau kita mau bandingkan, yang mana lebih afdal, baca Quran di malam hari atau di siang hari, maka ulama kita mengatakan dari ayat-ayat yang ada, dikumpulkan ayat yang ada itu, maka membaca Al-Quran di malam hari itu lebih afdal. Cari mikir, seluruh Al-Quran yang dibaca kebanyakan beribadah itu malam hari. Makanya apa kata Allah? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a. Orang yang berdiri dan membaca ayat di malam hari itu kekuatan akan menusuk ke dalam dan dia akan membentuk jiwa seseorang. Nah, jadi kalau melihat ini, maka sebenarnya dia bertentangan dengan ayat Az-Muzammil, riwayat Al-Muzammil. Ya, kalau riwayat tentang Isra dan Mi'raj yang ada dalam Sahih Bukhari itu yang membuat Nabi kuat, untuk melakukan perjalanan melihat langit, melihat surga, melihat neraka supaya Nabi tidak pingsan melihat itu. Kami lihat neraka itu bahaya, Pak. Oh, jiwanya orang yang tidak kuat bisa, orang saja kadang lihat darah langsung pingsan. Ini tidak, Pak, dihabisi di neraka, dipotong-potong, diapakan. Itu kan kalau orang tidak kuat jiwanya, bagaimana cara menghadapinya? Apakah dengan apa yang disampaikan tadi agar kuat dengan fatahajjada bihi? Menurut ulama kita, justru yang ada dan riwayat Imam Bukhari, Nabi sebelum Isra dan Mi'raj itu dibelah dadanya, kemudian dibersihkan. Apa kata ulama kita? Untuk membuat jiwa beliau kuat. Tapi untuk membuat jiwa beliau kuat untuk melewati seluruh perjalanan yang tidak masuk di akal. Itu dibersihkan dadanya dengan air Zam-Zam. Ya, dengan air Zam-Zam, kata malaikat, kan Nabi itu dibelah dadanya. Versi yang ada, kalau kita membuka buku sejarah, versi itu ada yang mengatakan 4 kali. Versi Nabi dibelah dadanya. Ada yang mengatakan 3 kali. Tapi yang paling kuat hadisnya cuma 2 kali. Yaitu ketika Nabi kecil, ketika menyusui di Bani Sa'ad, di Halimah Sa'diyah, dan versi kedua yang paling kuat riwayatnya adalah ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ada lagi yang lain, pembelahan 2 kali, tapi riwayatnya menurut ini sepertinya lebih kuat 2 ini. Ketika Nabi menyusui di Bani Sa'ad dan ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi yang ada dan sesuai dengan riwayat dan ayat itu dibelah dadanya dan bukan sholat itu. Jadi memang dalam sisi riwayat, dalam Lubabun Nuqul tidak semuanya memang juga dikatakan sahih. Ya. Jadi belajar itu memang ada sedikit kesusahan. Kalau tidak sungguh-sungguh, tapi kalau sungguh-sungguh insya Allah ada. Bersungguh-sungguh insya Allah. Insya Allah. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Sudah 6:30, sudah dingin menjelang kota di belakang. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Entah saya yang sambung atau Ustadz yang lain yang sambung insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.